dari sekadar mimpi, di mana tangan tua membelai putih di kepalamu. Mereka tak mengerti sedih ini, hanya karena berbeda kita tak bisa berbalas cinta. Wahai Tuhan, kuatlah, jangan sampai kau menyerah. Wahai Tuhan, kuatlah. Termenung aku di bawah langit, kian terasa senyum berbeda dengan rasa di hati. Wahai Tuhan, kuatlah, jangan sampai kau menyerah. Wahai Tuhan, kuatlah, jejak kita akan berarah. Wahai Tuhan, kuatlah, beda tak buatku lelah. Wahai Tuhan, kuatlah. Wahai Tuhan, kuatlah, jangan sampai kau menyerah. Wahai Tuhan, kuatlah, jejak kita akan berarah. Wahai Tuhan, kuatlah, jangan sampai kau menyerah. Wahai Tuhan, kuatlah. Namun jika kau harus pergi, pergilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Audio People. Halo Audio Friends. Hari ini kita ada di episode kulik yang keempat ya. Wah, kupas lirik ala Audio People. Hari ini bersama the one and only Tiara Effendi. Ramai sekali di studio kali ini, ramai sekali. Jadi 35.000 lah ya, 35.000 kalau social distancing ya. 30%-nya berarti ya sekian ya, 10 hektar lah ya kira-kira ya tempatnya harus. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, tos dulu, mantap. Tiara Effendi, siapa yang tak kenal beliau? banyak. Enggak dong. Cantik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini adalah salah satu musisi luar biasa. Kalau ngomongin dunia musik, ngomongin Tiara Effendi, ini bukan orang baru sih. Ya kan? Bermain percussion awalnya malah ya. Yes, betul, Bermain betul. percussion di Saung Bujo ya waktu itu ya. Enggak, aku tuh dulu pemain perkusi
aku ada grup sendiri. Jadi aku tuh sempat ada 2 grup. Yang pertama adalah Jendela Ide Kids Percussion. Ini bergabung dengan salah satu institusi Jendela Ide namanya. Kemudian terpecah. Kemudian kita pecah ya, bercerai ya? Bercerai, padahal waktu itu kita masih SD. Wah, SD aja udah bercerai, Jo. Jadi konfliknya bukan ada di kita ya kan? Okay. Nah, kemudian kita membentuk lagi sebuah grup namanya Unlimited Percussion. Ini yang digurui oleh Aji Rao. Oh, alah, siapa yang tak kenal beliau, musisi luar biasa ya? Iya, jadi kalau sekarang ada yang tahu Ayla, anaknya Om Aji, nah itu kita waktu itu sama Ayla, sama beberapa teman-teman, kita membentuk grup perkusi lagi. Alhamdulillah waktu itu kita mendapatkan kehormatan untuk main di Java Jazz, Jakarta Jazz Festival, dan banyak event-event lainnya gitu. Cuman karena judulnya kan Kids Percussion ya, so kita setelah sekian tahun kita udah bukan kids lagi, jadi ya udah nggak ada job manggung lagi, udah selesai. Akhirnya barulah aku nyanyi. Tapi kalau ngomongin Tiara itu terkenal dengan katanya kan awalnya karena bernyanyi jazz ya, iya nggak sih? Aku nggak tahu sih. Ya aku juga akhirnya tergabung di sebuah, ini pertama kali aku bermusik itu aku tergabung di sebuah band yang genrenya world music. Terlalu world music itu maksudnya gimana ya? World music itu adalah musik yang menggabungkan banyak instrumen. Kalau waktu itu kita tuh akhirnya band biasa, gitar, bass, drum, keyboard, dan kecapi, suling, kendang. Kita bawain lagu-lagu, banyak lagu-lagu daerah, banyak lagu-lagu juga yang pop tapi di daerah-daerahin gitu. Oh iya, seru ya. Tapi tadi kalau bilang jazz, nggak ngejazz juga, cuman mungkin waktu itu aku sering ngisi-ngisi di acara-acara yang jazz gitu. Jadi mungkin ya dari situ. Kalau misalnya tadi nih, kalau misalnya ngomongin Tiara pasti terkenal dengan lagu-lagunya yang tadi juga kita udah bawain ya di atas ya di studio satunya Audio People ya. Udah denger kan tadi kan? Ya siapa sih yang lagu ini lagu yang sangat luar biasa. Lagu Wahai Tuhan ya. Kita bakal ngobrolin itu setelah ngebahas adalah ternyata ini saya baru tahu seorang Tiara Effendi ini, Tiara Putri Effendi, betul? Betul. Adalah seorang anak dari musisi yang sangat luar biasa ya, betul ya, dari Om Erlan Wahdah ya. Iya, betul. Baru tahu beneran serius. Baru tahu ternyata anaknya Om Erlan ya kan. Oke, ngebahas ini deh, sekarang kita ngebahas si lagu Wahai Tuhan. Wahai Tuhan 2019 awal. 2019 awal diciptain sama Mas Dona Maula. Betul. Sama Kang Iwan Popo juga. Yes. Luar biasa. Kalau saya sih udah nonton di YouTube-nya ya, pas lagi behind the scene-nya ya. Behind the scene-nya seru sekali ya, dan itu berkali-kali ya. Nge-tag lagu itu maksudnya kayak Mas Dona tuh kayak, ayo dong Ti, bikin lebih begini gitu. Bahkan take-nya itu kita 2 kali nge-book studio. Oh ya? Jadi kita take sekarang, udah take nih. Terus kayak kayaknya kurang puas ya, kayaknya kurang ini, kemudian akhirnya beberapa minggu setelah coba dieditin dan di otak-atik gimana, terus kayaknya belum dapet, akhirnya kita studio lagi akhirnya dapet. Jadi kita tuh bukan 2 sesi studio ya, tapi 2 kali booking studio. Ih, tidak salah sih hasilnya. Alhamdulillah. Ih, mantap banget. Tapi bener-bener kalau ngomongin lagu si Wahai Tuhan ini 2019, kebetulan kalau gue pribadi emang suka banget denger radio ya. Apalagi sama salah satu radio yang mempromokan Tiara juga gitu. Dan ini gue termasuk orang yang ngikutin banget sampai akhirnya Tiara mengeluarkan singlenya di awal 2019 ya, Januari ya kalau nggak salah ya. Januari 2019. Kalau ngomongin Wahai Tuhan, ini adalah sebuah judul yang tampaknya orang berpikir ada apa dengan lagu ini? Wahai Tuhan. Sebelumnya gini deh, Mas Dona waktu itu langsung ngasihin lagunya buat Tiara, atau Tiara meminta lagunya ke Mas Dona, atau kayaknya kita bikin bareng-bareng yuk? Jadi sebenarnya prosesnya itu bikin bareng-bareng. Jadi lagu ini belum jadi. Jadi lagu ini adalah bentuk translate dari cerita aku, dari curhatan aku. Oke, ini kita catat dulu ya, berdasarkan ceritanya Tiara, garis bawahi ya. Itu udah garis bawahi banget. Dimiringin. Dan itu akan kita bahas panjang gitu kayaknya. Jadi lagu ini tuh, jadi awalnya tuh kita workshop berencana bikin lagu yang upbeat. Cuman kita tuh kayak, aduh nggak dapet nih gitu. Terus dari gitu Dona bilang, coba deh kamu curhat katanya.
ini kayak lagi break bikin lagu upbeat ini terus kayak curhat dong terus itu lagu break yang si upbeat ini si bahkan belum ketemu nggak jadi kita udah nyari referensi dengerin lagu Korea dengerin lagu bukan Warna Merah ya sebelumnya belum Warna Merah belum ada ya semua lagu yang kayak menurut kita fun nggak ada yang dapat terus kayak kita lagi break lagi makan terus gimana gitu nggak bisa dong dipancing dengan pertanyaan gimana tuh nggak bisa akhirnya berat sekali deras lah mengalir curhatan itu gitu terus akhirnya ini kita bikin lagu ini dulu deh gitu terus di pertemuan selanjutnya kita kayak aku udah dapet nih notasinya gini terus banyak pertanyaan personal yang Dono lontarkan kayak kamu biasanya kalau pacaran gimana aja? Seile. Orang kayak mau prewed ya ditanyain gitu dulu pacaran biasanya gimana aja. Terus pokoknya ditanya lah sejarahnya hubungan ini gimana terus udah gitu kalau teman-teman kamu gimana ada nggak yang punya pengalaman yang sama terus ya pokoknya akhirnya kita mengcompile banyak cerita dan pengalaman sejak awal ngerti cinta-cintaan sampai akhirnya hubungan yang terakhir sampai akhirnya ditranslate menjadi si Wahai Tuhan ini. Oke. Menarik karena ternyata lagu ini bukan pengalamannya Mas Dona mungkin ya ternyata pengalamannya seorang Tiara Effendy. Wahai Tuhan Ti, ada perasaan khusus nggak sih membawakan lagu ini? Sebelum kita bahas liriknya ya? Iya, lagu ini tuh sangat personal. Karena berdasarkan cerita yang buat aku sebenarnya berulang-ulang terjadi gitu. Terus jadi lagu ini tuh sangat personal dan awalnya tuh pengennya udah ini project pribadi aja untuk menyenangkan diri sendiri. Cuman alhamdulillah akhirnya banyak yang bisa relate dengan lagu ini. Bukan banyak lagi jutaan orang kayak. Iya, akhirnya jadi udah ini jadi anak emasnya lah. Walaupun cerita tentang lagu ini tuh bukan baru ya dibawain sama Tiara ya maksudnya banyak lagu-lagu yang bercerita juga hampir sama lagu ini. Kayak salah satu yang paling obvious adalah lagunya Marcel. Percintaku Benteng Begitu Tinggi. Segala macam gitu. Cuman aku juga awalnya terinspirasi dari situ. Sebelum ada Wahai Tuhan juga aku kalau nyanyiin sering banget nyanyiin lagu Percintakunya Marcel gitu. Terus kayak pengalaman pribadi di bawah. Pengalaman pribadi ya, emang kayak udah aja itu curhat. Setiap manggung tuh adalah curhat gitu. Dan sampai akhirnya lagu ini dijadiin original soundtrack dari Nightmare Side, the movie. Itu juga maksudnya ya mungkin karena ini jujur ya, gue termasuk yang seneng karena pas tahu siapa next kulik kita Tiara Effendy lagunya Wahai Tuhan. Ini jujur gue nggak bukan yang ngomong karena ada lu di sini ya. Tapi lagu ini gue dengarkan sehari bisa lebih dari 3 kali. Wow, serius nggak bohong. Lebih sering daripada makan ya? Iya lebih sering daripada makan. Tapi ini nggak bohong. Maksudnya mungkin kalau teman-teman di sini nanya, lu serius lu jangan mentang-mentang ada Tiara di sini. Tapi gue termasuk orang yang lumayan hafal sama lagunya. Gue termasuk orang yang kalau lagi di jalan gitu sambil nyetir terus dengerin lagu ini terus sambil nyanyi terus sampai padahal gue nggak relate sama sekali gitu. Terus tapi kok enak banget lagu ini gitu maksudnya. Ya itulah yang dibilang sama Tiara karena ini lagunya emang pengalaman pribadi yang bener-bener dibuat, dikemas dengan musik yang sangat luar biasa ya masih One Popo tuh ya. Terus dibikin jadi meleleh semua orang kayak dengan lagu ini ya. Wahai Tuhan, kenapa judulnya Wahai Tuhan? Awalnya tuh pengennya tuh kayak gaya-gaya lagu-lagunya Dewa gitu loh, yang kayak risal hati. Ada nggak kata-kata risal hati? Nggak ada sih. Tidak ada. Gitu. Benar. Cuman terus udah gitu kita kayak apa ya? Kalau ini gimana? Enggak. Kalau ini gimana? Aduh kayaknya enggak deh. Yaudah deh Wahai Tuhan aja. Wahai Tuhan ya akhirnya karena yang repetitionnya banyak sekali kan. Iya dan maksudnya biar kata-kata itu yang akhirnya nempel di orang-orang karena itu yang lebih sering diucapkan gitu. Walaupun akhirnya banyak banget kayak wahai Tuhan enggak guys ini bukan lagu religi mohon maaf tapi sebenarnya sejujurnya pertama kali gue dengar itu dengernya wahai Tuhan sebentar dulu nih gitu tapi ternyata wahai Tuhan gitu. Kita berusaha gimana caranya mencari kata-kata yang berbahasa Indonesia tapi tidak terkesan cheesy gitu karena banyak banget pemilihan bahasa Indonesia yang kalau salah dikit aja tuh jadi kayak cringe. Iya. Nah ini tuh enggak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin lirik lagu ini tuh bukan lirik yang mudah dicerna sebenarnya, benar nggak sih? Bener. Ini bukan lirik yang mudah dicerna sebenarnya Audio Friends dan tapi entah kenapa si
tidak mudah dicernanya ini tuh kayak nembak langsung gitu. Jadi sulit nggak mudah dicerna, tapi orang semua tahu gitu kalau lagunya tuh apa ya, kayak oke, maknanya emang ini gitu loh. Iya nggak sih? Dan ini lirik full Mas Dona atau ada Tiaranya juga? Dari awal sampai akhir itu Dono yang menciptakan kata-katanya. Nah, tapi bagian namun jika kau harus lagi itu yang mau gue bahas tadi. Itu aku yang nah gimana kalau ini kata-katanya gitu. Ya kayak tadi kan kita tadi Tiara udah nyanyiin juga, dan ya gue termasuk orang yang akhirnya gitu bisa lihat Tiara nyanyiin ini langsung. Wow. Ini teman-teman harus lihat banget soalnya ya. Audiens harus lihat banget. Dan ini deh langsung, kalau ngomongin dari semua lagu yang ada di sini, menurut Tiara punchline-nya, hook-nya, ya, lirik yang paling gawat dari lagu ini tuh di bagian? Aku sih tetap di terakhirnya ya, yang itu bagian namun jika kau harus pergi, pergilah. Kenapa? Karena di situ adalah konklusi dari semua perjalanan ini, bahwa gimana pun kita maksain orang untuk kayak yuk kita bisa menjalani, kita harus kuat, kita walaupun ada perbedaan apa segala macam, tapi pada akhirnya kita tuh harus ikhlas. Kalau memang harus pergi, ya udah. Kita bisa apa? Mau jungkir balik, mau apa, kalau memang not meant to be ya nggak akan gitu. Jadi ya itulah punchline-nya tuh kayak ikhlas gitu. Berarti ditaruh di akhir ya, yang sampai orang-orang tuh kayak oh iya oke. Tadi gue udah bahas sama teman-teman di sini sebelum Tiara datang tuh, terus kita ngebahas gitu pas lirik terakhir itu yang kita bahas. Gila ya, ini punchline-nya gila banget gitu, sampai konklusinya oh di sini. Tapi ada lirik nih yang pengen gue tanyain sama lo langsung. Ya. Ada lirik di mana tangan tua membelai putih di kepala, itu maksudnya apa sih? Banyak banget yang nanya itu multi interpretasi soalnya. Apa maksud dari tangan tua membelai putih di kepala itu tuh? Jadi itu sebenarnya menceritakan pada saat kita sudah tua nanti gitu. Jadi kayak gimana kita tuh ngebayangin, pengen deh kita tuh sampai tua tangannya tuh udah keriput, rambutnya udah putih. Oh iya, walaupun lirik lagu rambut memutih tuh udah banyak banget sebenarnya ya pakai. Iya. Di mana tangan tuh membelai putih di kepalamu, jadi kayak tangannya tuh udah keriput tapi kita masih bareng-bareng sampai tua. Jangan nangis please jangan nangis. Gitu, jadi arti dari tangan tua membelai putih di kepalamu adalah kita tuh sampai tua, sampai tangan kita keriput, sampai rambutnya memutih, kita tuh masih bersama. Tapi kesampaian nggak, Tik? Kan belum keriput dan belum memutih, tapi jadi, akan kesampaian nggak kira-kira ya dari makna lagu ini yang katanya ini kan coretannya Tiara? Belum tahu sih. Oh belum tahu ya, tapi masih berjalan? Masih. Ya ternyata orang yang dimaksud dalam lagu ini, yang orang-orang mungkin ribuan orang nyanyikan ini, buat Tiara orangnya masih ada ya di sini? Masih ada, bisa juga enggak sih, karena kayak tar masih ada tapi bisa juga enggak, karena aku menjalani hubungan yang berbeda ini, kayak ini mungkin kalinya gini orang bilang itu lanjutin dulu, nanti ada pertanyaan yang gue tanya. Kalau melakukan hal yang sama berulang-ulang nggak capek? Ya gimana namanya demen ya? Langsung gitu, makanya mau gimana, demen bos ya kan. Ngomongin ini ya, ini by the way Tiara mungkin adalah adik kelas saya dulu di kampus ya. Saya dulu anak Vkom 4 kan? Vkom 4 Iya, betul. Iya. Dan ini nggak tahu ya, perasaan gua dari dulu zaman gua kuliah, ini adalah sebuah budaya yang selalu terjadi di anak Vkom. Sebenarnya gini, waktu aku di Vkom itu aku nggak punya pacar. Serius? Dari 2012? Ada awal-awal tapi sampai ya 2013 lah mungkin ya, itu juga beda agama. Tapi itu tuh nerusin dari zaman SMA. Jadi gini, SMA aku tuh SMA Katolik. Aku Muslim. Dimana lingkungan waktu aku SMA itu ya mostly Katolik Kristen. Jadi aku banyak deketnya sama lingkungan itu gitu. Nah, terus beres itu terus aku kuliah aku cuma kayak ya deket terus enggak gitu, cuman nggak ada yang kayak pacaran serius gitu, sampai akhirnya ketemu yang terakhir ini tuh kita ketemu di satu lingkungan ya ngeband lah gitu, kita ngeband bareng. Lingkungan musisi dan ternyata lingkungan musisi aku itu semua kayak musisi gereja yang kayak setiap minggu mereka pelayanan. Ya gimana anak band aku semua yang ada di lingkungan itu
gitu. Ada di lingkungan itu gitu. Jadi ya sebenarnya ya lingkungan, ya dipertemukan lagi dengan lingkungan itu gitu. Tapi pernah nggak sih ngomong sama orangnya langsung ya, si beliau ini, let's say si A lah ya, si A ini sesuai sama yang Tiara omongin di lagunya Wahai Tuhan, kayak please jangan nyerah dong gitu. Sejauh ini menyerah nggak itu gue ya? Sejauh ini menyerah nggak sih si beliau ini nih? Belum ngerti kan, Oh, kan belum. kita masih menjalaninya. Mantap. Tapi emang gak ada yang disalahkan. Iya ya. Klise sih, tapi cinta itu nggak bisa disalahin, bener ya Ti ya? Bener ya, cinta itu nggak bisa disalahin. Gak bisa, ya nggak tahu lah. Maksudnya kalau mau dibilang penyesalan atau kayak marah sama siapa banyak banget gitu. Cuman Iya sih. kayak yang nggak bisa juga, lu sendiri yang main api. Gitu. Iya. Balik lagi ke situ sih, cuman ya akhirnya ini jadi resiko yang harus kita jalanin juga gitu. Ada nggak sih Ti orang yang datengin lu gitu? Tiara, ini lagu gue banget gitu, ada nggak sih? Banyak banget, apalagi awal-awal aku rilis tuh banyak banget yang kayak DM atau komen di YouTube atau ya kebanyakan di sosial media sih yang bilang kayak gue relate banget sama lagu ini yang kayak nemenin gue melewati masa sulit gue, yang gitu-gitulah. And I'm very thankful for that gitu, maksudnya berarti lagu ini tuh pesannya sampai walaupun mungkin pesan yang berusaha aku sampaikan A yang dia terima B, tapi kayak lagu ini berarti buat dia gitu. Jadi ya ada banyak banget orang-orang yang kayak aku relate banget sama lagu ini. Ih sumpah ya sedih banget, dulu juga aku pernah kayak gini, itu tuh banyak banget. Jadi kayak sebenarnya aku seneng karena lagu ini bisa relate, tapi kayak aku turut bersedih karena kamu harus melewati ini gitu. Oke. Ngomongin video liriknya itu cuma potongan-potongan video-video kecil, tapi yang Foto sebenarnya. Foto ya, itu foto ya. Tapi kok ada gerakan, ya mungkin karena ya ada gerakan tangan yang kayak mundur gitu, dikirain kayak video. Jadinya tuh kayak stop motion gitu. Stop motion tapi ya itu tuh jadinya. semuanya stock foto. Ada makna sendiri nggak di video liriknya? Video lirik ini dibikin sama ada temanku. Akhirnya aku menyerahkan ke dia gitu, kayak ya lu interpretasin aja sendiri lagunya gimana. Ini stok foto buat Meren, coba lu bikin ini jadi sesuatu gitu. Akhirnya tuh ada kayak tangan yang kayak terlepas gitu. Itu tuh kayak menceritakan ya pelan-pelan harus melepaskan gitu. Gimana tadi statementnya? Pelan-pelan harus melepaskan. Itu bisa di statementkan ke diri sendiri nggak kira-kira? Betul. Iya, jadi kayak ini aku ngomong tuh untuk diri sendiri sebenarnya. Sedih sekali ya. Tapi kalau ngomongin video klipnya juga sama Tara Budiman ya. Dan itu video klipnya bagus banget sih. Itu luar biasa, maksudnya si video klipnya tuh kayak bener-bener relate banget kan sama si. Jadi emang si lagu yang emang bener-bener kayak udah tahu intinya apa, ditambah dengan video klip yang oke banget ya. Itu yang bikin siapa Ti? Ada timnya namanya Taimier. Tahu. Jadi gini, aku tuh awalnya nggak mau bikin kayak udahlah kita nggak usah lah ya bikin video klip gitu. Udahlah kita rilis aja lagu selanjutnya and move on gitu. Terus ngobrol lah dengan Johannes Adriano sebagai pemilik Vitain. Beliau emang luar biasa sih. Jadi aku dan Jo emang kenalnya udah cukup lama gitu. Terus kita ketemu di salah satu kafe, terus kita ngobrol. Gimana? Dia baru ditinggal nikah sama pacarnya sekian tahun karena beda agama. Oke, jadi kayaknya pas banget. Dia baru putus sama pacarnya karena beda agama. Dia udah siap mau pindah. Cuman, sorry Jo kalau seharusnya ini nggak boleh dibahas, cuman kayak spesial, semua cuma ada di dia pokoknya dia punya pengalaman yang sama dan menyakitkan gitu. Dari perbedaan itu. Kemudian, yaudah kita coba aja yuk kita bikin ini gitu. Terus lo kan baru bikin nih si Tain, jadi Taimier ini baru berdiri kayaknya belum nyampe setahun. Terus kayak lo kan perlu porto, gue perlu video. Tadinya tuh video klip ini tuh pengennya tuh jadi project personal untuk kayak pribadi aja gitu, bukan untuk kayak yuk kita harus jualan ini nanti gimana segala macam. Terus akhirnya udah yuk kita sepakat untuk bikin video klip. Kita bahas lah kita mau siapa ya yang jadi cowoknya. Terus kita mikir kayak teman-teman kita siapa ya cowok yang bisa nangis, bisa acting gitu, siapa ya? Terus nggak ketemu, nggak ada nama yang pop up tuh nggak ada gitu. Terus begitu si Jo bilang, gue kenal tuh sama Tara Budiman, mau cobain. Oke. Mau. Langsung. Kita telepon saat itu juga,
gue mau ada project nih gini, coba deh lu dengerin lagunya bla bla bla. Nggak lama si Tara nelfon balik, gue suka banget lagunya. Ya, gini, gue bilang semua teman-teman di sini semuanya admit kayak emang lagu ini. Tapi keren memang aku mikirnya video klip ini tuh meant to be karena Tara juga pernah pacaran 9 tahun beda agama. Terus kayak akhirnya oh ya udah berarti ini memang project meant to be yang akhirnya alhamdulillah bagus banget. Aku suka banget sama video klipnya yang akhirnya alhamdulillah diterima dengan baik juga. Pernah menjadi lagu ini menjadi multi interpretasi nggak sih? Ada yang orang mengartikan lain nggak sih? Pernah ngomong sama lu kayak? Sebenarnya nggak ada yang pernah ngomong sih. Cuman maksud aku sama sekali nggak masalah kalau orang mentranslate lagu ini sebagai apa yang lain akhirnya bisa relate ke dia. Aku sama sekali nggak masalah. Maksudnya aku pengen lagu ini menjadi milik semua orang. Aku pengen lagu ini bisa relate ke semua orang dengan apapun ceritanya. Gitu. Makanya awalnya aku kenapa nggak mau menspesifikkan ini tuh tentang beda agama gitu. Aku tuh nggak mau kayak gitu biar orang yang punya cerita sendiri tuh bisa relate juga. Karena yang namanya berbeda tuh tidak harus perbedaan itu. Makanya kenapa aku bilang si video klip ini project pribadi karena ya ini cerita aku. Kalau kamu punya cerita yang lain ya nggak apa-apa. Baik Tuhan. Terakhir berarti tetap ya hooknya. Namun jika kau harus pergilah. Ini tuh termasuk cukup dalam. Cuma yang pengen gue tanyain sih lebih ke namunnya ini. Namun tuh kayak misalkan karena jujur ya karena si namun jika ini tuh kayak pas dinyanyiin tuh emang tidak ada di ketukan yang sama, bener gak sih? Ketukannya tuh nggak pas, kayak dia lebihin satu kata kan itu ya. Dan itu Tiara kayak sengaja emang harus ada namun karena terasa sengaja harus ada si kata namun ini. Apa sih makna si namun ini? Namun kan jika kita udah berusaha, kita berjuang gitu. Ya tapi gimana gitu. Ya tapi gitu loh. Kayak ya kalau emang enggak ya namun kalau memang harus pergi ya udah gitu. Makanya jadi tidak memaksa lu pengen pergi aja, bukan gitu berarti. Enggak, itu bukan kayaknya kita harus pergi, enggak. Kalau memang kita bisa stay why not? Tapi kalau kita harus pergi. Itu ternyata maksud dari namun ini. Baiklah pertanyaan segitu aja Ti. Ngomongin Tiara juga baru ngeluarin single kedua ya. Warna Merah yang lagunya tetap nempel di otak gue sampai hari ini. Itu Maret kemarin ya. Sayangnya kepotong dengan pandemi. Masih sama Mas Dona juga ya? Sama, timnya sama. Masih sama Mas Dona ya. Jadi teman-teman harus juga subscribe dan like juga video-video di Instagramnya, di YouTube-nya Tiara Effendi. Langsung ya sekarang karena video klipnya juga lucu banget, video klipnya unik. Terus lagunya kayak mungkin kalau setelah si Wahai Tuhan lu udah pergi, gue ketemu lagi sama orang baru. Itu gak sih? Atau orang lama yang ketemu lagi? Iya. Karena kalau Warna Merah tuh tentang orang yang udah kenal. Iya, orang yang udah kenal ternyata rasanya kayaknya kok lu lucu ya gitu. Iya. Ternyata gitu ya. Sampai salah tingkah dia ya. Tapi emang seru sih. Jadi buat teman-teman jangan lupa like dan di-subscribe juga ya buat YouTube channelnya Tiara ya, dan yang pasti dengerin lagunya Tiara Effendi Wahai Tuhan yang mantap luar biasa yang tentunya pasti ada tadi di awal video kita. Dan jangan lupa juga dengerin lagu terbarunya dari Tiara Effendi, Warna Merah. Jangan lupa follow Instagram aku. Oh ya, jangan lupa follow Instagramnya juga ya. Thank you banget. Thank you banget. Akhirnya kita bisa membongkar apa ini ternyata di balik lirik Wahai Tuhan ini ya. Thank you so much. Makasih banget udah datang ke studio 2-nya Audio People hari ini. So, Audio Friends, thank you so much. Ini adalah Kulik episode 4. Jadi bakal ada episode selanjutnya yang pastinya luar biasa ya. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, di like videonya, di subscribe Audio People-nya, jangan lupa juga dicentang loncengnya biar tahu ada apa aja sih di YouTube channel Audio People. Dan sebelumnya thanks to Dance Original. Terima kasih untuk Dance Original yang sudah memberikan sponsor yang luar biasa, karena sepatu-sepatu kita menggunakan Dance Original. Dan terima kasih juga untuk Sambal Hejo yang udah memberikan kita makanan tadi ya sebelum ini ya. So thank you so much Tiara sekali lagi banyak. Dan sampai ketemu di Kulik episode berikutnya and bye.